Oke, Assalamualaikum anak-anak. Kita bakal bahas terkait stratifikasi sosial. Kalian bisa lihat di sini, Max Weber membahas terkait stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial, termasuk ke dalam lapisan hierarki. Ingat anak-anak, kalau misalkan stratifikasi sosial, ini dia vertikal ya. Beda dengan diferensiasi sosial. Kalau diferensiasi sosial itu horizontal, kalau stratifikasi sosial itu vertikal. Dan menurut dimensinya dia berdasarkan kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Bisa kita lihat di sini sebenarnya kalau kalian bisa menganalisis bahwa stratifikasi sosial itu ada yang dia kelas atas, kelas menengah, sama kelas bawah. Nah, itu namanya stratifikasi sosial pembagiannya. Bisa dari ekonomi, bisa dari pendidikan, bisa dari banyak hal sebenarnya. Dalam masyarakat terdapat berbagai profesi, salah satunya adalah profesi buruh seperti pabrik tekstil. Ini termasuk ke dalam kelas sosial menengah. Tergantung kelas sosialnya. Kalau dia dari kelas sosial pekerjaan, dia bisa menengah. Ya, karena mungkin yang bawah adalah yang tidak punya pekerjaan. Ya, terus kalau misalkan dia dari skala uang, dia juga termasuk ekonomi ya, dia juga termasuk ke dalam skala menengah. Nah, kalau misalkan dari skala pendidikan kita lihat dulu latar belakang pendidikannya apa, apakah dia SMP, SD atau SMA gitu. Jadi balik lagi tergantung cara pandang kita melihat latar belakang seseorang. Nah, faktor penyebab stratifikasi sosial anak-anak. Di sini, faktor penyebabnya adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, serta keaslian sifat anggota, dan harta benda. Oke, kita bisa lihat di sini, kemampuan. Kita beda kemampuan kita dengan orang lain, atau orang lain pun dengan kita pasti beda. Dari kepandaian bisa dilihat mungkin dari nilai rapor, ya, atau nilai ujian kalian. Umur bisa dilihat ketika dia semakin tua, maka dia akan dihormatin. Dari fisik pun bisa dilihat. Jenis kelamin pun bisa dibedakan. Biasanya kalau di Indonesia kita masih menganut sistem patriarki, di mana laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Terus selanjutnya ada harta benda, tergantung kekayaannya. Kayak gitu. Nah, ini contohnya seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah. Jadi kayak kasus bullying tuh sebenarnya nggak boleh anak-anak, karena di mana-mana orang yang kuat harus melindungi orang yang lemah, bukan malah menjatuhkan orang yang lemah. Selanjutnya, dasar klasifikasi sosial dalam masyarakat ada kekayaan, kekuasaan, dan keturunan. Nah, kalau kekayaan itu berkaitan dengan pendapatan anak-anak. Semakin besar pendapatannya, maka dapat dikatakan dia orang yang berkebutuhan, ya. Dia orang yang memiliki kebutuhannya lengkap gitu. Nah, kalau kekuasaan dilihat dari pangkatnya anak-anak, ya. Pekerjaannya, ya, banyak ya ada faktornya. Terus selanjutnya keturunan. Keturunan biasanya kita bisa lihat kayak sistem kasta yang kalian ibu udah pernah ajarkan. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Tuh, biasanya sistem stratifikasi sosial ini sistemnya tertutup. Kalau kekayaan sama kekuasaan ini terbuka. Kalau keturunan dia sistemnya tertutup. Nah, benar kan? Pada umat Hindu seperti di Bali terdapat pembagian kasta berdasarkan keturunan. Jadi ketika dia keturunannya Brahmana, maka dia akan terus bergelar Brahmana. Karena Brahmana kan golongan kasta tertinggi ya. Ketika dia masuk Sudra, maka dia akan mendapatkan gelar sebagai orang Sudra. Seperti itu. Biasanya mereka punya, kalau kita kenal dengan kata nama marga. Tuh. Nah, ada pendidikan, status, dan kedudukan, dan peran. Pendidikan itu tergantung, bisa dilihat dari, makanya ada wajib belajar 12 tahun untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.
Selanjutnya ada status dan kedudukan. Itu tergantung status dan kedudukan di masyarakat, menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Ada peran, ada tingkah laku yang diharapkan dari kedudukan tersebut. Contohnya, ketika dia termasuk seorang alim ulama, peranannya sebagai alim ulama, maka dia harus mencontohkan perilaku sesuai dengan syariat. Nah, begitupun kalian ketika kalian sudah masuk ke dalam seorang siswa, maka kalian harus berperan sebagai seorang siswa yang dimana harus rajin belajar dan tidak melanggar aturan, seperti itu. Nah, ini sistem stratifikasi sosial dibagi dua, ada tertutup, terbuka, dan campuran. Kalau tertutup yang tadi Buddha bilang, dia tidak bisa kemana-mana. Ya, dia hanya horizontal. Kayak sistem kasta sebelum yang tadi Buddha jelasin, ada Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra anak. Mereka tidak bisa pindah dari kasta tersebut. Ya, bahkan Brahmana harus menikah dengan Brahmana, tidak boleh menikah dengan yang di bawah Brahmana. Kayak gitu. Jadi sulit untuk berpindah statusnya atau berpindah kedudukannya di masyarakat tersebut. Kalau stratifikasi sosial terbuka itu tergantung dianya, bisa dari sistem pendidikan kah, bisa dari ekonomi kah, bisa dari usahanya dia. Banyak orang-orang yang memang pendidikannya rendah tapi dia punya di kelas atas, kayak gitu. Jadi balik lagi kalau sistem terbuka itu balik lagi ke orangnya. Nah, kalau campuran itu biasanya bisa masyarakat Bali atau orang Bali menghindari pernikahan dengan sistem kasta ketika dia menikah dengan orang luar. Atau dia tidak bisa menikah di Bali, jadi dia harus menikah di luar Pulau Bali. Itu akan mengalami sistem stratifikasi sosial campuran. Nah, fungsi stratifikasi sosial itu mendistribusikan hak istimewa, menjadikan sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dan kewibawaan penghargaan, kriteria sistem pertentangan, penentuan lembaga sosial atau kedudukan, sistem persaingan, dan penentu lembaga-lembaga atau kedudukan. Nah, di ekonomi, yang tadi boleh jelasin, ada kelas atas, ada kelas menengah, sama kelas bawah. Itu menurut Aristoteles. Aristoteles itu melihat bahwa masyarakat itu dapat dinilai dari kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dari sosial, itu berdasarkan status di masyarakat. Ada prestige dan gengsi. Makanya kan orang yang suka pakai tas-tas branded itu termasuk ke dalam prestige. Dia gengsian, dia mau menunjukkan bahwa siapa gue gitu atau siapa saya, siapa aku kayak gitu. Itu di masyarakat. Makanya orang-orang kalau kalian pernah lihat di Instagram banyak orang yang outfit of the day-nya pakai brand-brand terkenal itu hanya sekedar prestis doang, biar dikenal sama orang. Oh, saya menggunakan barang-barang yang branded loh, kan seperti itu. Kalau politik itu dilihat dari kekuasaan seseorang. Dia punya kekuasaan apa? Dia pemangku kebijakan apa? Nah, kayak gitu anak-anak. Oke, sampai di sini aja. Kalian catat ya di buku kalian, habis itu langsung dikirim ke ibu. Lewat wali kelas, lewat ketua kelas, baru ketua kelasnya kirim ke email ibu. Oke anak-anak, sekian dari ibu. Assalamualaikum.